Di pusat sudah lama banget melarang dengan adanya komunitas SH Trate. Ya. Terus juga banyak banget pro dan kontra. Ya, kenapa sih ada larangan komunitas SH Trate? Ya, takutnya terjadi hal-hal seperti ini. Jadi tidak semua komunitas ini jelek. Banyak juga komunitas-komunitas yang ada relawan, terus juga mengumpulkan dana buat orang-orang sakit, banyak juga. Kalau memang mereka mau membuat komunitas, silahkan. Tapi jangan ada embel-embel SH Trate-nya. Ya, contohnya dia membuat komunitas yang ada nama Trate-nya. Dia membuat komunitas tetap memakai baju SH Trate, kaos SH Trate, dan lain-lain yang ada sangkut pautnya sama SH Trate. Apapun tujuan kalian, ketika nanti tidak sengaja kalian melakukan kesalahan atau dicari kesalahan oleh orang lain, yang disalahkan apa? Ajaran SH Trate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Oke, dulur-dulur sekalian, sahabat DNWW, di kesempatan kali ini karena banyak banget yang tag saya meminta saya menanggapin tentang kasus yang ada di Jepang, bagaimana tanggapan saya. Ya, salah satunya ada yang berkomentar seperti ini. Assalamualaikum Mas, mohon maaf sebelumnya. Saya pengen tahu bagaimana tanggapan Mas Denny soal kasus yang saat ini viral di Jepang. Oke, kalau mau minta tanggapan saya, akan saya tanggapin. Dan lagi rame banget ini ya, di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan media sosial lainnya membahas tentang kasus yang lagi ramai di Jepang ya. Di TikTok tersebar juga video-video. Saya sih simple, kalau memang salah katakan salah, kalau memang ini fatal salahnya silakan ditindak hukum ya, dihukum secara memang kesalahannya. Jadi tidak ada yang namanya kebal hukum, baik itu dari perguruan mana, ya bela diri mana, organisasi apapun, bahkan agama apapun yang kebal hukum. Kalau memang dia salah, ya katakan itu bersalah. Ya silakan aparat yang berwenang menindak hal-hal seperti ini. Postingan ini juga diupload di Lambe Tura Instagram lur. Jadi kita akan reaction yang diupload Lambe Tura. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ada beberapa video yang diupload di TikTok. Ya. Jadi di sini juga saya juga akan memberi arahan. Ya, kalau memang salah saya katakan salah. Sekaligus menjelaskan juga buat dulur-dulur maupun masyarakat pada umumnya. Nah, kita lihat videonya. Oh. Ini naik sepeda berboncengan. Pakai baju apa itu? Ini bawa bendera ya. Nah, pakai baju terjal. Ini fatal banget ini. Aduh, berboncengan lagi. Di Jepang ya. Nah, ini mereka sedang kumpul-kumpul. Dan di situ juga ada baju kaos SH Trate di situ ya. Tak tunggu nek nambah dulur GOTW Rene Jepang. Jadi kalau mau nambah dulur datang sini ke Jepang katanya. Jadi nongkrong. Nah, ini aku nggak wani karo awakmu kuwi tenan ta. Jadi memakai sajam. Nah, ini yang ditambah-tambahkan. Nggak ada lur. Jadi mereka itu tidak membawa sajam seperti ini. Jadi media menambahkan hal seperti ini. Ya. Jadi kita bahas di video ini dulu. Ya, tentang video tadi. Yang pertama, di Jepang itu memang tidak boleh berboncengan. Ya, apalagi di sana membawa bendera, terus juga memakai baju terjal. Berarti kalau terjal kan SH Trate nih, Trate jalanan. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Nanti saya akan jelaskan juga kenapa pusat melarang adanya komunitas. Nah, takutnya terjadi hal-hal seperti ini. Ya. Sudah melanggar karena di Jepang memang tidak boleh berboncengan naik sepeda. Melanggar. Terus juga memakai kaos SH Trate. Yang kena pasti SH Trate lagi. Karena padahal SH Trate tidak mengajarkan hal-hal yang seperti ini ya. Terus di situ ada yang nongkrong. Ya, nongkrong-nongkrong di sana ramai. Nah, jadi kata orang-orang ini adalah gangster. Sebenarnya bukan gangster ya. Kalau untuk gangster tuh kayak menakutkan, serem banget ya. Tapi mereka ini lebih ke komunitas. Tapi di SH Trate, di pusat itu melarang adanya komunitas. Karena takutnya mencoreng nama SH Trate dengan oknum-oknumnya. Kalau mau buat komunitas silakan. Tapi jangan ada embel-embel SH Trate, pakai baju SH Trate, kaos SH Trate ya. Karena apa? Yang akan disalahkan adalah SH Trate-nya. Kamu ya belum tentu disalahkan, belum tentu kamu ya dapat. Tapi yang dijelekan tetap SH Trate. Seakan-akan orang SH Trate ini bersalah semua. Nah, terus juga pada saat mereka nongkrong,
Nah, ada mabuk-mabuk di situ katanya. Minum-minum ya, minum-minuman keras. Ya, saya nggak tahu aturan di Jepang boleh atau tidak. Yang jelas kalau itu di Indonesia, kalau minum-minum seperti itu ya salah banget. Ya. Jadi orang-orang mungkin yang lewat sana jadi takut. Tapi tempat nongkrong mereka itu bukan jalan umum. Saya juga bertanya kepada mereka dulur-dulur yang ada di Jepang, tapi bukan mereka yang ada di video tersebar tersebut. Karena orang-orang yang aktif latihan di Jepang pasti tidak suka hal-hal yang berbau rasis ya. Jadi katanya yang tempat nongkrong itu kan di pinggir nih, di sudut. Nah, tempat jalan umum itu ada di sampingnya, yang jalan kecil itu. Jadi kalau memang orang mau jalan itu tidak mengganggu jalan. Tapi mungkin orang-orang di sana takut, saya tidak tahu ya. Nah, kalau itu tidak menghalangi jalan umum itu di samping. Tapi saya tidak membenarkan mereka yang nongkrong-nongkrong sambil minum-minum. Video terakhir itulah yang ditambah-tambahin. Jadi mereka katanya membawa sajam. Itu tidak benar. Itu video ditambahin lur. Di Jepang itu, jangankan bawa sajam, bawa toya latihan aja. Mereka ini bisa diinterogasi, bisa ditangkap. Karena kata dulur-dulur di Jepang pada saat mereka latihan S1 bawa toya aja ditanyain itu. Apalagi bawa senjata tajam itu fatal banget. Jadi video terakhir itu ditambah-tambahkan lur. Oke ya, itu kilas pembahasan tentang video. Kita lanjut lagi pembahasan tentang Lambe Turah. Postingan dari Lambe Turah. Heboh dikabarkan ada geng TKI di Osaka, Jepang. KBRI minta jaga nama baik Indonesia. Saya setuju, KBRI minta jaga nama baik Indonesia. Jadi sebenarnya di situ bukan geng ya. Lebih ke komunitas. Kalau geng itu kayak apa ya, menakutkan banget sepertinya. Komunitas ya, di S1 sudah saya sebutkan tadi larangan tentang komunitas, takutnya ada hal-hal seperti ini ya. Tapi mereka itu sekedar nongkrong kumpul-kumpul di sana, tidak brutal atau mengganggu memukulin orang-orang di situ, tidak sih ya. Oke, kita next. Nah, di sini ada postingan lagi tentang orang yang membawa sajam tadi. Ini tidak benar lur, karena di sana tidak ada mereka membawa sajam, apalagi itu celurit panjang banget ya, celurit Madura ini kayak carok. Nah, ini video ditambah-tambahkan. Inilah yang dingerikan oleh media sosial ya. Jadi sudah nggak ada video seperti ini aja, kita ini disalahkan, apalagi sudah ada video seperti ini. Cuman saya tidak pernah membenarkan hal ini ya. Lanjut. Nah, ini ada postingan video naik sepeda berboncengan dengan membawa bendera. Ini saya katakan tetap salah karena memang aturan di sana tidak boleh berboncengan. Tetap S1 lagi yang kena. Oke, kita lanjut ya. Beberapa oknum PMI di Jepang bikin resah dengan bikin geng, ganggu ketertiban dan bikin orang susah lewat. Hal memalukan kayak gini jangan dibawa ke negara orang. Kasihan warga Indonesia lain yang patuh jadi kena imbasnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya jalan umum tuh ada yang jalan kecil yang di samping tadi. Yang di situ memang katanya ya, cuman mungkin orang ini lebih tahu, saya nggak tahu. Ini beberapa penjelasan dari orang Jepang. Ya, katanya memang yang tempat nongkrong itu ya memang tempat nongkrong. Ya, jadi buat orang-orang kumpul-kumpul di situ. Nah, jalan kecil yang di sampingnya ini adalah jalan umum yang biasa dilewati oleh pejalan kaki. Nah, ini apa lagi nih? Kalau dilihat di searching bar, sepertinya ada banyak grup serupa di beberapa daerah di Indonesia. Sangat disayangkan sekali orang-orang seperti bisa diloloskan oleh pihak LPK. Apa ini? Pemulih Harga Diri Jepang, Batam, Pusat, Solo Raya. Apa ini ya? PHD. PHD ini komunitas apa sih ya? Jadi pemulih harga diri maksudnya apa? Nggak paham juga. Tapi di situ ada orang-orang yang memakai kaos S1 ya. Nah, jadi buat dulur-dulur ya, bukan dulur-dulur S1 aja, semuanya. Ngapain sih buat komunitas rasis gitu loh? Hebat nggak? Untung nggak? Yang jelek malah kalian, keluarga kalian ya. S1 yang dijelekan. Bukan cuman kalian aja. Jadi ini mungkin ya sebagai pengingat juga bagi kita semua. Kita harus introspeksi diri ya. Oke, postingan selanjutnya, mari patuhi aturan setempat dan jaga nama baik Indonesia. Jangan sampai cita-cita luhur untuk sukses di rantau terhambat karena perilaku kita sendiri. Postingan terakhir dari KBRI Tokyo, sahabat Indonesia Jepang Mina Hasan, sehubungan dengan beredarnya informasi terkait aktivitas WNI di Jepang
yang dipandang meresahkan dan mengganggu ketertiban umum. KBRI Tokyo dan KJRI Osaka menghimbau seluruh WNI di Jepang untuk 1. Mematuhi nilai, norma, kebiasaan, dan aturan hukum setempat. Setiap pelanggaran memiliki konsekuensi yang menjadi tanggung jawab pelaku. 2. Turut serta menjaga ketertiban umum. 3. Menjaga nama baik bangsa dan negara. 4. Saling mengingatkan dan menjaga komunikasi dengan simpul masyarakat dan perwakilan RI. Aparat setempat memiliki otoritas untuk mengambil tindakan hukum kepada warga negara asing yang melanggar ketertiban maupun ketentuan di Jepang. Jangan sampai cita-cita luhur untuk sukses di rantau terhambat karena perilaku kita sendiri. Mari kita jaga nama baik Indonesia. Siap, saya setuju dengan kata-kata dari KBRI ya. Jadi tujuan kalian kan ke Jepang itu mencari uang, menafkahi keluarga. Ya, fokus saja cari uang ya. Menafkahi keluarga, nggak usah yang aneh-aneh di sana. Jadi karena perilaku tindakan kalian yang salah, ini saya katakan salah ya. Tapi ada juga video yang ditambahkan tadi ya. Terhambat gara-gara ulah kalian sendiri. Ya. Jadi tolonglah buat dulur-dulur sekalian, mari kita jaga ya nama baik kalian sendiri, ya, keluarga, organisasi dan negara. Karena di sana kalian tuh sedang mencari nafkah. Kumpul-kumpul silahkan, tapi pikirkan dampak ke depannya ya. Jangan yang aneh-aneh lah, mabuk di sana sini, terus juga memakai kaos organisasi. Ingat, kaos organisasi atau esatrati itu jadikan sebagai pengingat. Ya, saya nggak tahu orang-orang komunitas ini aktif tidak di tempat latihan. Kalau memang mereka membuat komunitas tetap aktif, saya acungkan jempol. Ya, karena di pusat sudah lama banget melarang dengan adanya komunitas SH-Trate. Ya. Terus juga banyak banget pro dan kontra. Ya, kenapa sih ada larangan komunitas SH-Trate? Ya, takutnya terjadi hal-hal seperti ini. Ya. Pusat itu ketika sudah membuat larangan pasti sudah dipikirkan dengan baik ya untuk menjaga marwah SH-Trate. Dengan adanya komunitas, tidak semua ya. Jadi tidak semua komunitas ini jelek. Banyak juga komunitas-komunitas yang ada relawan, terus juga mengumpulkan dana buat orang-orang sakit, banyak juga. Tapi tetap ya, tetap kita ikutin arahan fatwa dari pusat. Ya, larangan, konvoy, geber-geber, ya, meresahkan masyarakat, terus juga mengganggu jalan. Nah, itu larangan-larangan seperti itu mari kita ikutin. Ya, kenapa komunitas dilarang? Komunitas SH-Trate. Kalau memang mereka mau membuat komunitas, silahkan. Tapi jangan ada embel-embel SH-Trate-nya. Ya, contohnya dia membuat komunitas yang ada nama Trate-nya. Dia membuat komunitas tetap memakai baju SH-Trate, kaos SH-Trate, dan lain-lain yang ada sangkut pautnya sama SH-Trate. Nah, kenapa tidak boleh? Ya, apapun tujuan kalian, ketika nanti tidak sengaja kalian melakukan kesalahan atau dicari kesalahan oleh orang lain, yang disalahkan apa? Ajaran SH-Trate. SH-Trate yang disalahkan. Ya, inilah takutnya hal-hal seperti ini. Ya, kalau mau membanggakan nama SH-Trate, datang ke tempat latihan, kasih support, kasih semangat adik-adik ya. Saling mensupport, bangunkan, besarkan nama ranting, cabang dan lain-lain ya. Aktif di latihan. Bukan cuma di komunitas saja. Kalau kalian buat komunitas tapi dahulukan ranting dulu, Lur. Ya, jadi dahulukan latihannya dulu, bukan komunitas saja. Itulah ya kenapa larangan-larangan di komunitas. Takutnya terjadi hal-hal seperti ini. Ya pokoknya kalau itu salah, tetap salah. Tidak ada yang harus dibenarkan. Tidak ada yang harus dibenarkan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komentar di bawah. Saya juga sudah bertanya kepada ketua cabang SH-Trate di Jepang. Beliau akan menghadap KBRI dan KJRI di Jepang sana. Semoga tidak berdampak kepada SH-Trate di Jepang yang dimana orang Jepang sendiri sudah ikut latihan di situ. Berjalan dengan baik, jalan dengan bagus ya. Sempat viral latihan SH-Trate di Jepang ya. Ada Binzo juga latihan di sana. Nah, takutnya dengan adanya komunitas ini yang ada orang SH-Trate di dalamnya mencoreng nama SH-Trate, bahkan mencoreng nama negara Indonesia juga. Jadi tolong jaga nama baik negara di sana, jaga nama baik keluarga kalian, nama baik organisasi. Bekerjalah mencari nafkah dengan baik.
Ya, jangan berbuat ulah yang aneh-aneh. Mari kita introspeksi, saling mengingatkan dulur-dulur. Oke lah, aktiflah di ranting daripada aktif di komunitas. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.